Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa, NPM 245111053. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar metode penelitian di bab 1. Metode penelitian dalam menyelesaikan pendidikan taraf diploma, sarjana, magister, dokter, serta tingkat pendidikan lainnya. Seseorang diwajibkan untuk melakukan riset atau disebut juga dengan penelitian dan menghubungkan penelitian tersebut dengan literatur yang sudah ada. Maka dari itu, untuk menyelesaikannya sangat perlu untuk memahami apa itu metode penelitian. 1. Pengertian metode penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani metodos yang merupakan sambungan kata depan meta, yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah. Dan kata benda hodos secara afifah berarti jalan, perjalanan, cara, dan arah. Menurut Klaus Bohr, metode merupakan cara bertindak menuju sistem aturan tertentu. Adapun maksud adanya metode ialah supaya kegiatan praktis terlaksanakan secara terarah dan mencapai hasil yang optimal. 2. Tugas dan fungsi penelitian. Tugas yang diemban penelitian sebenarnya kompleks. Secara umum, tugas tersebut diantaranya adalah 1. Tugas mengadakan deskripsi atau menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Kedua, tugas menerangkan, yaitu menerangkan kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa. Ketiga, tugas menyusun teori. Maksudnya, mencari dan merumuskan hukum-hukum atau tata-tata mengenai hubungan antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lain. Keempat, tugas prediksi. Artinya, membuat prediksi, estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa bakal terjadi atau gejala yang bakal muncul. Dan kelima, tugas pengendalian, yaitu melakukan tindakan-tindakan guna mengendalikan peristiwa atau gejala. Yang B, metode mencari kebenaran. Adapun yaitu 1. Definisi kebenaran. Dalam dunia pendidikan, mencari kebenaran harus didasarkan pada teori-teori dan ilmu pengetahuan. Menurut Prof. Sondar Siagan, ilmu pengetahuan merupakan objek yang bersifat ilmiah, serta memiliki beberapa kategori berupa rumus, teori, dalil, dan telah teruji kebenarannya menggunakan percobaan sistematis. Dengan begitu, pengetahuan tersebut dapat disebarluaskan untuk dipelajari dan dipahami. Ilmu atau pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan yang pasti. Definisi kebenaran dapat dilihat secara etimologi dan terminologi. Kedua, metode penelitian atau keadaan yang sesungguhnya. Memberikan pengertian kebenaran dengan mengemukakan lawan katanya. Karena kata itu menjadi jelas, manakala kata itu dihadapkan pada lawan dan kita susun artinya. Jenis-jenis penelitian ilmiah. Penelitian dapat digolongkan atau dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu, antara lain hasil yang diperoleh, bidang, tempat, teknik, dan keilmiahan. Jenis-jenis data penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat, diperlukan suatu alat ukur atau yang disebut dengan instrumen yang baik. Alat ukur instrumen yang baik adalah alat ukur instrumen yang valid dan reliable. Selanjutnya, agar data dapat dianalisis dan ditafsirkan dengan baik, maka memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Objektif, 2. Relevan, 3. Up to date, dan 4. Representatif. Jenis data dapat dibedakan menjadi beberapa sifat, skala, pengukuran, dan sumbernya. 1. Jenis data berdasarkan sifatnya. Ada 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. 2. Jenis data berdasarkan skala pengukurannya, yaitu ada 3. 1. Data skala nominal, data skala ordinal, dan terakhir data skala rasio. Dan terakhir, adapun ciri dari skala rasio. 1. Kategori data bersifat memisah, 2. Kategori data bersifat aturan yang logis, 3. Kategori data yang ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. 4. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama. 5. Angka 0 menggambarkan suatu titik dari skala yang menunjukkan ketidakadaan karakteristik.